Setiap penelitian bermula dari sebuah keyakinan bahwa ada cara untuk memahami lebih baik dan ada solusi yang dapat diwujudkan. Karya ini adalah bukti dari keyakinan tersebut, sebuah upaya nyata untuk mengubah tantangan menjadi peluang dan pertanyaan menjadi jawaban. Berawal dari observasi terhadap masalah praktis, kami melangkah keluar, mengumpulkan cerita, menganalisis data, dan menyusunnya menjadi sebuah narasi yang koheren. Harapannya, ketika Anda membuka sampul ini, Anda tidak hanya menemukan kumpulan teori dan angka, tetapi sebuah peta yang dapat menuntun kita menuju perbaikan dan inovasi di bidang studi. Memulai riset, dari rasa ingin tahu menjadi fokus ilmiah. Setiap penelitian bermula dari sebuah keingintahuan, sebuah fenomena yang menarik perhatian, sebuah masalah yang perlu dipecahkan, atau sebuah kesenjangan antara teori dan kenyataan. Tahap awal ini bersifat eksploratif, di mana peneliti melakukan pengamatan pendahuluan dan studi literatur awal untuk memetakan wilayah penelitian. Proses ini mirip dengan seorang detektif yang mengumpulkan petunjuk awal sebelum memutuskan kasus mana yang akan dipecahkan. Output dari tahap ini adalah ide penelitian yang sudah melalui proses penyempitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Setelah memiliki ide, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Sebuah masalah penelitian muncul dari adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kesenjangan inilah yang perlu Anda rumuskan menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang jelas dan fokus. Pertanyaan ini akan memandu seluruh riset Anda. Biasanya, pertanyaan penelitian yang baik diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, atau bagaimana, yang mengarahkan pada penyelidikan yang mendalam. Dari rumusan masalah, kita beralih ke penetapan tujuan. Tujuan penelitian adalah pernyataan konkret tentang apa yang ingin Anda capai di akhir proses. Pastikan tujuan Anda spesifik, terukur, dan realistis untuk dicapai dalam lingkup penelitian Anda. Hindari tujuan yang terlalu luas atau ambigu. Yang terpenting, setiap tujuan yang Anda tetapkan harus secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Setelah memiliki tujuan, kita perlu menyusun pertanyaan penelitian yang lebih detail. Ini adalah turunan yang lebih spesifik dari rumusan masalah utama. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi untuk memecah masalah besar menjadi komponen-komponen yang lebih mudah dikelola dan diteliti. Hasilnya adalah sebuah daftar pertanyaan yang akan menjadi panduan Anda dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Setiap penelitian yang baik harus memiliki manfaat yang jelas. Manfaat ini bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, manfaat teoritis, yaitu bagaimana penelitian Anda berkontribusi pada khazanah ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kedua, manfaat praktis, yaitu bagaimana hasil penelitian Anda dapat diterapkan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Dengan menjelaskan kedua manfaat ini, Anda menunjukkan signifikansi atau pentingnya penelitian Anda dilakukan. Tidak ada penelitian yang bisa mencakup segalanya. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan ruang lingkup yang jelas. Batasi penelitian Anda berdasarkan wilayah geografis, variabel yang akan dianalisis, dan periode waktu yang relevan. Ini akan membuat riset Anda lebih fokus dan mendalam. Selain itu, penting juga untuk mengakui adanya keterbatasan dalam penelitian Anda, misalnya keterbatasan akses data atau sumber daya secara transparan. Sistematika penulisan adalah kerangka dari laporan penelitian Anda. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang struktur keseluruhan karya tulis Anda dari awal hingga akhir. Jelaskan secara singkat apa yang akan dibahas di setiap bab, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hingga kesimpulan. Fungsinya adalah sebagai peta jalan yang membantu penulis tetap terarah dan membantu pembaca memahami alur logika penelitian Anda.
Mari kita lihat sebuah contoh penerapan. Misalkan kita menemukan masalah rendahnya produktivitas karyawan. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Manfaat praktisnya jelas, yaitu memberikan masukan bagi Departemen SDM untuk menyusun kebijakan yang lebih baik. Untuk memfokuskan penelitian, ruang lingkupnya dibatasi hanya pada karyawan divisi produksi di PT XYZ selama kuartal pertama tahun 2024. Semua langkah yang telah kita diskusikan tadi akan bermuara pada satu output akhir yang krusial, yaitu bab 1 pendahuluan yang solid. Bab ini secara sistematis akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bayangkan seorang peneliti mengamati fenomena rendahnya produktivitas karyawan di sebuah perusahaan. Setelah studi pendahuluan, ia merumuskan masalah. Faktor-faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi penurunan produktivitas karyawan? Tujuannya adalah menganalisis pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, dan sistem insentif terhadap produktivitas. Manfaatnya adalah sebagai bahan pertimbangan kebijakan SDM untuk perbaikan. Ruang lingkupnya dibatasi pada karyawan divisi produksi PT XYZ selama periode Januari-Maret 2024. Dengan menyusun semua elemen ini secara sistematis dalam bab 1 pendahuluan, peneliti tidak hanya memenuhi persyaratan formal akademik, tetapi yang lebih penting, telah membangun fondasi yang kokoh untuk seluruh proses penelitian selanjutnya.